Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Semoga dari materi yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik. Kita langsung masuk saja ke materinya. Yang pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu apa sih jurnal penyesuaian itu. Jadi, jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang adalah entry jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi. Gunanya yaitu untuk mengoreksi akun-akun agar mencerminkan kondisi sebenarnya. Penyesuaian ini diperlukan karena beberapa transaksi tidak dapat dicatat secara langsung pada saat terjadi, atau ada perbedaan waktu antara pencatatan dan kejadian ekonomis sebenarnya. Lalu, apa saja akun-akun yang masih perlu disesuaikan? Nah, mari kita bahas berikutnya. Nah, akun yang pertama yaitu perlengkapan atau supplies. Jurnal penyesuaian pada akun perlengkapan dalam perusahaan dagang merupakan catatan yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perlengkapan di akhir periode akuntansi. Perlengkapan yang dimaksud biasanya mencakup barang-barang seperti alat tulis kantor, kertas, atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Ketika perlengkapan dibeli, seluruhnya dicatat sebagai aset pada akun perlengkapan. Namun, seiring waktu, sebagian dari perlengkapan tersebut digunakan. Pada akhir periode, perusahaan perlu menghitung jumlah perlengkapan yang masih tersisa dan menentukan berapa banyak yang sudah digunakan. Jurnal penyesuaian dilakukan untuk memindahkan nilai perlengkapan yang telah digunakan dari akun aset yaitu perlengkapan ke akun beban yaitu beban perlengkapan. Tujuannya adalah agar laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan jumlah perlengkapan yang tersisa di neraca dan nilai beban perlengkapan di laporan laba rugi. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan di sebelah debit dan yang dikredit adalah akun perlengkapan. Kenapa bisa seperti ini? Penalarannya adalah ketika kita menyesuaikan perlengkapan, berarti perlengkapannya itu ada yang berkurang. Nah, ketika berkurang, berarti otomatis perlengkapannya ada di posisi kredit. Kenapa? Karena perlengkapan itu adalah harta. Saldo normal harta ada di sebelah debit. Maka jika harta berkurang, ada di posisi kredit. Jadi, perlengkapannya kita kurangi di sebelah kredit dan kita munculkan akun beban perlengkapan di posisi debit karena perlengkapan yang telah terpakai sudah menjadi beban dan beban jika bertambah ada di posisi debit. Jadi untuk jurnalnya yaitu debitnya adalah beban perlengkapan dan yang dikredit adalah akun perlengkapan. Untuk jumlahnya yaitu sebesar yang hilang atau yang terpakai. Kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama, yaitu PT ABC membeli perlengkapan seharga 25 juta rupiah pada 5 Oktober 2023. PT ABC kemudian mendebit akun aset perlengkapan, sehingga saldo akun perlengkapan pada neraca saldo 31 Oktober sejumlah 25 juta rupiah. Namun, inventarisasi yang dilakukan pada penutupan bisnis 31 Oktober menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar 10 juta rupiah. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah dan yang dikredit adalah perlengkapan sebesar 15 juta rupiah. 15 juta rupiah ini didapat dari mana? Yaitu dari saldo perlengkapan sejumlah 25 juta rupiah dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa yaitu 10 juta rupiah sehingga menghasilkan 15 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, di mana PT ABC membeli perlengkapan seharga 25 juta rupiah pada 5 Oktober 2023. PT ABC kemudian mendebit
akun aset perlengkapan, sehingga saldo akun perlengkapan pada neraca saldo 31 Oktober yaitu sejumlah 25 juta rupiah. Namun, inventarisasi yang dilakukan pada penutupan bisnis 31 Oktober menunjukkan bahwa perlengkapan yang terpakai sebesar 15 juta rupiah. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ingat pada soal terbilang bahwa perlengkapan yang terpakai, bukan yang tersisa. Maka kita langsung saja membuat jurnalnya, yaitu beban perlengkapan di sebelah debit sebesar 15 juta rupiah dan yang dikredit adalah perlengkapan sebesar 15 juta rupiah. Kita tidak perlu melakukan perhitungan seperti contoh yang pertama. Selanjutnya akun yang kedua yaitu persediaan barang dagangan. Jurnal penyesuaian persediaan barang dagangan adalah catatan yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan jumlah persediaan barang dagang yang ada di akhir periode. Pada perusahaan dagang yang mencatat persediaannya dengan sistem perpetual, maka persediaan barang dagangan tidak perlu disesuaikan karena pergerakannya telah diketahui melalui kartu persediaan. Namun, terkadang penyesuaian juga diperlukan jika ditemukan selisih pencatatan dengan hasil fisik. Sedangkan perusahaan dagang yang menggunakan sistem periodik, maka persediaan barang dagangan harus disesuaikan. Penyesuaian persediaan barang dagangan pada perusahaan yang menerapkan sistem pencatatan periodik terdiri atas dua jenis, yaitu menggunakan metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Yang pertama kita akan membahas mengenai bentuk jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi. Adapun data yang dibutuhkan antara lain persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Kemudian untuk akun tandingannya yaitu ikhtisar laba rugi. Bentuk jurnal penyesuaian dengan metode ikhtisar laba rugi yaitu sebagai berikut, di mana kita mendebit akun ikhtisar laba rugi, kemudian mengkredit akun persediaan barang dagang awal. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian terhadap persediaan barang dagang akhir dengan mendebit akun persediaan barang dagang akhir dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Nah, mengapa demikian? Nah, jadi gambarannya seperti ini. Persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo itu tidak sesuai dengan yang ada di gudang. Nah, biasanya di akhir periode, petugas gudang memberikan memo kepada akuntan bahwa persediaan barang yang ada di gudang itu sekian, sehingga persediaan barang dagang akhir tidak sesuai dengan catatan akuntan. Nah, oleh karena itu, akuntan harus mengeluarkan persediaan barang dagang yang ada di neraca saldo. Persediaan barang dagang itu adalah harta. Nah, harta kalau dikeluarkan atau dikurangi yaitu dengan cara dikreditkan. Oleh karena itu, persediaan barang dagang awal yang biasanya dia muncul di neraca saldo itu dikreditkan agar hilang. Nah, kalau sudah hilang, sudah dikreditkan, maka munculkan akun persediaan barang dagang yang benar, yaitu persediaan barang dagang akhir. Oleh karena itu, persediaan barang dagang akhir di posisi debit. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Jadi, pada neraca saldo PT ABC diketahui saldo persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah. Dan setelah dihitung secara fisik, ternyata persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000 rupiah. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, jadi kita harus menyesuaikan terlebih dahulu akun persediaan barang dagang awalnya, yaitu dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi sebesar 6 juta rupiah, kemudian mengkreditkan akun persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah. Kemudian kita melakukan penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagang akhir, yaitu dengan mendebit akun persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000 rupiah dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar 7.500.000 rupiah. Untuk metode yang kedua yaitu metode harga pokok penjualan atau HPP. Nah, data yang dibutuhkan antara lain yaitu persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian, beban angkut pembelian,
retur pembelian, dan potongan pembelian. Nah, untuk akun tandingannya yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya agar lebih jelas. Jadi di sini diketahui saldo akun PT ABC sebagai berikut, yaitu persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah, kemudian persediaan barang dagang akhir sebesar 7.500.000 rupiah, kemudian ada pembelian sebesar 4.500.000 rupiah, ada beban angkut pembelian sebesar 100.000 rupiah, kemudian retur pembelian sebesar 300.000 rupiah, potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya untuk persediaan barang dagang dengan metode HPP? Nah, jadi kita akan melakukan penyesuaian di setiap akunnya. Jadi yang pertama yaitu kita menyesuaikan persediaan barang dagang awal dengan mendebit akun harga pokok penjualan atau HPP di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah dan mengkredit akun persediaan barang dagang awal sebesar 6 juta rupiah. Kemudian akun persediaan dagang akhir kita debitkan sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian kita mengkreditkan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun pembelian yaitu dengan mendebit harga pokok penjualan sebesar 4.500.000 rupiah dan mengkredit akun pembelian sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun beban angkut pembelian dengan mendebit HPP sebesar 100.000 rupiah dan mengkredit akun beban angkut pembelian sebesar 100.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun retur pembelian dengan mendebit akun retur pembelian sebesar 300.000 rupiah dan mengkredit harga pokok penjualan atau HPP sebesar 300.000 rupiah. Kemudian kita menyesuaikan akun potongan pembelian dengan mendebit akun potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah dan mengkredit HPP sebesar 150.000 rupiah. Nah, atau kita dapat melakukan jurnal penyesuaian dibuat lebih sederhana, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi kita perlu memindahkan terlebih dahulu akun-akun apa saja yang ada di sebelah debit. Nah, yang pertama ada akun persediaan barang dagang akhir di sebelah debit sebesar 7.500.000 rupiah. Kemudian ada akun retur pembelian sebesar 300.000 rupiah. Kemudian ada akun potongan pembelian sebesar 150.000 rupiah. Nah, karena akun-akun yang didebit sudah dimasukkan semua, maka kita cari akun apa saja yang ada di sebelah kredit. Yang pertama yaitu ada akun persediaan barang dagang awal di sebelah kredit sebesar 6 juta rupiah. Kemudian akun pembelian di sebelah kredit sebesar 4.500.000 rupiah dan beban angkut pembelian di sebelah kredit sebesar 100.000 rupiah. Nah, jadi kita perlu menjumlahkan terlebih dahulu berapa nominal akun-akun yang ada di sebelah debit dan berapa jumlah akun-akun yang ada di sebelah kredit. Nah, untuk yang di sebelah debit totalnya yaitu 7.950.000 rupiah, sedangkan yang di kredit yaitu jumlahnya sebesar 10.600.000 rupiah. Nah, maka ada selisihnya yaitu sebesar 2.650.000 rupiah. Nah, selisih ini menjadi HPP. Karena di sebelah debit ini lebih kecil dari sebelah kredit, maka selisihnya kita tambahkan di sebelah debit dengan akun HPP sebesar 2.650.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu akun aset tetap. Aset tetap yang dimiliki perusahaan memiliki masa ekonomis sendiri-sendiri yang setiap periodenya akan mengalami penyusutan. Aset-aset tetap tersebut antara lain peralatan, gedung, kendaraan, dan mesin-mesin pabrik. Nah, bentuk jurnal penyesuaian untuk akun aset tetap atau penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut, yaitu beban penyusutan titik-titik di sebelah debit dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan titik-titik.
Nah, titik-titik ini dapat diisi seperti peralatan, gedung, kendaraan, atau mesin pabrik. Jadi contohnya misal beban penyusutan peralatan di sebelah debit dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan, seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu PT ABC membeli peralatan seharga 10 juta rupiah dan memperkirakan umur manfaatnya atau umur ekonomis yaitu selama 10 tahun. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta rupiah ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari perhitungan harga perolehan sebesar 10 juta rupiah dibagi dengan umur manfaatnya atau umur ekonomisnya, yaitu 10 tahun, sehingga menghasilkan 1 juta rupiah per tahun. Nah, jika per bulan maka 1 juta rupiah dibagi dengan 12 bulan, yaitu sebesar 83.000 sekian. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC membeli kendaraan seharga 20 juta rupiah dan disusutkan sebesar 10%. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yaitu sebagai berikut. Beban penyusutan kendaraan di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini didapat dari mana? Yaitu dari perhitungan harga perolehan sebesar 20 juta rupiah dikali dengan persentase penyusutannya, yaitu 10%, sehingga menghasilkan 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. PT ABC membeli peralatan seharga 50 juta rupiah dengan umur ekonomis yaitu selama 10 tahun dan nilai residu atau nilai sisa yaitu sebesar 2 juta rupiah. Maka bagaimana jurnal penyesuaiannya untuk bulan Oktober? Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 400.000 dan yang dikredit adalah akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400.000. 400.000 ini didapat dari mana? Yaitu dari perhitungan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, yaitu 50 juta dikurangi dengan 2 juta rupiah, maka menghasilkan 48 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 10 tahun, sehingga menghasilkan 4.800.000 per tahun. Jika per bulan, maka 4.800.000 dibagi 12 bulan yaitu sebesar 400.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akun beban dibayar di muka. Beban-beban dibayar di muka, baik yang dicatat sebagai aset maupun beban, perlu dibuat penyesuaiannya. Contoh beban dibayar di muka yang dicatat sebagai aset adalah asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Penghitungan dan penyusunan jurnal penyesuaian beban dibayar di muka dapat dicatat sebagai aset maupun beban, baik dalam perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, bentuk jurnal penyesuaian untuk akun beban dibayar di muka adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode harta. Bentuk jurnal penyesuaiannya adalah beban titik-titik di sebelah debit dan yang dikredit adalah titik-titik dibayar di muka. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan akun asuransi, sewa, ataupun iklan. Jadi contohnya beban iklan di sebelah debit dan yang dikredit adalah iklan dibayar di muka. Untuk nominalnya atau jumlahnya yaitu sebesar yang hilang. Nah, yang kedua yaitu metode beban. Bentuk jurnal penyesuaian dengan metode beban yaitu yang di sebelah debit adalah titik-titik dibayar di muka dan yang dikredit adalah beban titik-titik. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan asuransi, sewa, ataupun iklan. Untuk jumlahnya yaitu sebesar yang belum. Kita langsung masuk saja ke contohnya.
Contoh yang pertama yaitu pada tanggal 4 Oktober PT ABC membayar sebesar 6 juta rupiah untuk asuransi selama 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Oktober. PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun asuransi dibayar di muka pada saat itu. Akun ini masih menunjukkan saldo sebesar 6 juta rupiah dalam neraca saldo per 31 Oktober. Lalu, bagaimana jurnal penyesuaian untuk bulan Oktober? Nah, kita lihat dalam soal bahwa PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun asuransi dibayar di muka. Maka, kita menggunakan metode harta. Oleh karena itu, untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi di sebelah debit sebesar 500.000 dan yang dikredit adalah asuransi dibayar di muka sebesar 500.000 rupiah. Nah, 500.000 rupiah ini didapat dari perhitungan yaitu periode waktu yang sudah terlewat atau hilang yaitu selama 1 bulan, yaitu bulan Oktober dibagi dengan masa asuransi yaitu 12 bulan karena di soal tadi disebutkan bahwa untuk asuransi ini selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kemudian dikali dengan nominalnya yaitu sebesar 6 juta rupiah, maka menghasilkan 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua, PT ABC membayar biaya iklan pada tanggal 4 Oktober sebesar 5.500.000 rupiah untuk 10 kali terbit. PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun beban iklan. Sampai akhir periode 31 Oktober ternyata baru 4 kali iklan yang terbit. Nah, lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, pada soal tertulis bahwa PT ABC mendebit biaya tersebut ke akun beban iklan, maka kita menggunakan metode beban. Maka untuk jurnal penyesuaiannya yaitu iklan dibayar di muka di sebelah debit sebesar 3.300.000 rupiah dan yang dikredit adalah beban iklan sebesar 3.300.000 rupiah. 3.300.000 rupiah ini didapat dari penghitungan yaitu iklan yang belum terbit yaitu selama 6 kali karena tadi di soal disebutkan bahwa iklan yang sudah terbit baru 4 kali, maka yang belum terbit yaitu sebanyak 6 kali. Kemudian dibagi dengan masa terbit yaitu 10 kali. Kemudian hasilnya dikalikan dengan nominalnya yaitu 5.500.000 rupiah sehingga menghasilkan 3.300.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akun beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang dibayarkan setelah jasa diterima. Contoh beban yang masih harus dibayar adalah utang gaji, utang bunga, dan utang sewa. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun beban yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut, yaitu akun beban titik-titik di sebelah debit dan yang dikredit adalah utang titik-titik. Nah, titik-titik ini dapat diisi dengan gaji, bunga, atau sewa. Jadi contohnya beban gaji di sebelah debit dan yang dikredit adalah utang gaji. Nah, kenapa muncul akun hutang? Karena masih harus dibayar. Masih harus dibayar itu kan artinya belum dibayarkan. Nah, karena sudah menjadi beban tetapi belum dibayar, berarti itu adalah hutang. Hutang jika bertambah ada di posisi kredit. Jadi, misalnya yang belum dibayar itu adalah administrasi bank, maka debitnya adalah beban administrasi bank dan kreditnya adalah utang administrasi bank. Nah, kita langsung masuk saja ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu beban administrasi bank PT ABC pada bulan Oktober yang belum dibayar sebesar 500.000 rupiah. Maka untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban administrasi bank di sebelah debit sebesar 500.000 rupiah dan yang dikredit adalah utang administrasi bank sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC terakhir membayar gaji dan upah karyawan pada tanggal 26 Oktober. Nah, perusahaan tidak akan membayar gaji dan upah lagi hingga 23 November.
Namun seperti yang ditunjukkan dalam gambar, ada 3 hari kerja yang tersisa di bulan Oktober, yaitu mulai dari 29 sampai 31 Oktober. Pada 31 Oktober, gaji dan upah untuk hari-hari ini merupakan biaya yang terakumulasi dan kewajiban untuk PT ABC. Karyawan menerima total gaji dan upah sebesar Rp100.000 untuk 1 minggu kerja selama 5 hari, atau Rp20.000 per hari. Jika perusahaan memiliki 2 karyawan, maka bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Beban gaji di sebelah debit sebesar Rp120.000 dan yang dikredit adalah utang gaji sebesar Rp120.000. Rp120.000 ini didapat dari mana? Yaitu dari perhitungan jumlah karyawan, yaitu sebanyak 2 karyawan dikali dengan gaji hariannya, yaitu sebesar Rp20.000, kemudian dikalikan dengan hari tertanggung, yaitu sebanyak 3 hari, dimulai dari tanggal 29 hingga 31 Oktober, yaitu sebanyak 3 hari. Maka hasilnya yaitu sebesar Rp120.000. Nah, selanjutnya yaitu beban kerugian piutang. Beban kerugian piutang adalah beban yang muncul karena adanya piutang tak tertagih. Jurnal penyesuaian untuk piutang tak tertagih terdiri dari 2 macam, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Bentuk jurnal penyesuaian akun piutang tak tertagih adalah sebagai berikut. Yang pertama menggunakan metode langsung, di mana metode ini digunakan jika piutang memang sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Nah, untuk bentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit dan yang dikredit adalah piutang. Kemudian metode yang kedua yaitu metode tidak langsung, di mana metode ini digunakan jika piutang masih ada kemungkinan untuk dibayar. Nah, bentuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit dan yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal yang pertama, yaitu PT ABC memperkirakan biaya piutang dagang yang tidak akan dapat ditagih untuk bulan Oktober sebesar Rp1.600.000. Lalu, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit sebesar Rp1.600.000 dan yang dikredit adalah piutang dagang sebesar Rp1.600.000. Lalu bagaimana jika ternyata pelanggan melunasi piutang tersebut? Maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit akun piutang dagang sebesar Rp1.600.000 dan mengkredit akun beban kerugian piutang yaitu sebesar Rp1.600.000. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian terhadap kas di sebelah debit yaitu sebesar Rp1.600.000, kemudian mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. PT ABC menentukan besarnya penyisihan piutang tak tertagih yaitu sebesar 0,5% dari penjualan secara kredit. Diketahui hasil penjualan kredit selama tahun 2023 adalah sebesar Rp12 juta. Lalu bagaimana jurnal penyesuaiannya? Jadi untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban kerugian piutang di sebelah debit sebesar Rp60.000 dan yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang dagang yaitu sebesar Rp60.000. Rp60.000 ini didapat dari perhitungan 0,5% yaitu persentase penyisihan piutang tak tertagih dikali dengan jumlah penjualan secara kredit yaitu Rp12 juta, maka menghasilkan Rp60.000. Namun bagaimana jika ternyata pelanggan melunasi piutang tersebut? Maka jurnalnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mendebit akun cadangan kerugian piutang dagang sebesar Rp60.000, kemudian mengkredit beban kerugian piutang sebesar Rp60.000. Kemudian kita juga melakukan penyesuaian yaitu dengan mendebit kas sebesar Rp60.000 dan mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp60.000.
Lalu bagaimana jika sudah dicadangkan tetapi ternyata benar-benar tidak bisa ditagih? Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut, yaitu cadangan kerugian piutang dagang di sebelah debit sebesar Rp60.000 dan mengkredit akun piutang dagang sebesar Rp60.000. Selanjutnya yaitu akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang telah diterima perusahaan namun belum sepenuhnya menjadi hak perusahaan. Pendapatan diterima di muka pada perusahaan dagang didapatkan dari kegiatan di luar kegiatan utamanya. Contohnya pendapatan sewa. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka adalah sebagai berikut, yakni yang didebit adalah akun titik-titik diterima di muka dan yang dikredit adalah akun pendapatan titik-titik. Nah, titik-titik ini contohnya yaitu seperti sewa diterima di muka dan yang dikredit adalah pendapatan sewa. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam contoh soalnya. Pada tanggal 1 April 2023, PT ABC menerima pendapatan sewa atas kios untuk masa 1 tahun senilai Rp2.400.000. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yaitu sebagai berikut. Yang didebit adalah akun sewa diterima di muka sebesar Rp1.800.000 dan yang dikredit adalah akun pendapatan sewa sebesar Rp1.800.000. Rp1.800.000 ini didapat dari perhitungan sebagai berikut, yakni lamanya bulan yang sudah terlewati, yaitu 9 bulan, terhitung dari 1 April hingga 31 Desember. Kemudian dibagi dengan masa sewa kios, yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan, sehingga hasilnya dikalikan dengan nominalnya, yaitu sebesar Rp2.400.000, sehingga menghasilkan Rp1.800.000. Selanjutnya, yang terakhir adalah pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sepenuhnya telah menjadi hak perusahaan, namun masih berbentuk tagihan. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan ini akan menimbulkan piutang. Pada perusahaan dagang, pendapatan yang masih akan diterima didapatkan dari kegiatan utama perusahaan, seperti piutang bunga dan piutang sewa. Bentuk jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut. Yang di sebelah debit adalah akun piutang dan yang dikredit adalah akun pendapatan. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya, yaitu PT ABC menjual barang senilai Rp20 juta pada bulan Desember. Namun, pembayaran dari pelanggan baru akan diterima pada bulan Januari tahun depan. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Yaitu sebagai berikut. Yang didebit adalah akun piutang usaha sebesar Rp20 juta dan yang dikredit adalah akun pendapatan sebesar Rp20 juta. Itu tadi merupakan beberapa akun yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap perusahaan dagang. Semoga dari apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.